respirasi, ada jalur pentosa fosfat, dan yang terakhir ada faktor-faktor yang mempengaruhi respirasi. Boleh slide selanjutnya? Nah, jadi respirasi ini berasal dari kata lain respirare yang artinya secara harfiah diartikan sebagai bernafas. Jadi seperti yang kita telah ketahui, kalau semua sel yang aktif ini terus-menerus melakukan respirasi. Jadi respirasi ini bukan hanya sekedar pertukaran gas, tetapi merupakan reaksi oksidasi reduksi, yaitu senyawa atau substrat respirasi yang dioksidasi menjadi CO2 atau karbon dioksida, sedangkan oksigen yang diserap direduksi membentuk H2O atau air. Nanti untuk detailnya tentang substrat respirasi akan dijelaskan lagi oleh teman saya. Oke, boleh slide selanjutnya. Nah, jadi untuk proses keseluruhan. Jadi gula cadangan yang terlaut itu seperti glukosa, fruktosa, dan sukrosa, lalu lemak, protein, dan asam organik itu dapat berfungsi sebagai substrat respirasi. Jadi glukosa merupakan substrat respirasi utama di dalam sel tumbuhan dengan persamaan reaksi yang dapat tulis sebagai berikut ini. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh. Nah, berikutnya di sini ada substrat respirasi dan juga rasio CO2 berbanding dengan O2. Nah, biasa juga disebut dengan koesion respirasi. Jadi, substrat respirasi ini apa aja sih? Itu tuh kayak karbohidrat, sukrosa, fruktan, atau pati. Yang biasanya itu ada di bijinya gitu. Biasanya kalau misalnya karbohidrat, sukrosa, fruktan, atau pati ini. Terus yang RQ ini, seperti aku bilang tadi, itu koesion respirasi atau bisa juga dibilang sebagai rasio molekul volume, dan ini dalam volume ya rasionya, CO2 yang dilepas jaringan pada waktu tertentu dalam molekul, dan ini juga volume ya, O2 yang diabsorpsi. Jadi maksudnya itu adalah si rasio antara O2 yang dilepas dan juga O2 yang dilepas, saya ulangi ya, CO2 yang dilepas dan juga O2 yang diserap gitu. Nah, jadi ini ada suatu percobaan di sini. Di sini percobaan untuk mengukur si koesion respirasi tersebut. Jadi di sini dia pakai biji-bijian, ada biji sawi, gandum, terus ada kecambah. Dan ini kalau misalnya teman-teman lihat di sini ada tabung kaca. Di sini tabung ini, dalam ini isinya itu adalah potasium hidroksida yang nanti gunanya itu adalah untuk menghasilkan CO2 ya. Nanti CO2-nya itu diserap sama maksud saya nih, nanti CO2 ini diserap sama si kacang-kacangnya ini gitu. Nanti baru gas yang keluar itu akan disalurkan dari pipa ini ke dalam gelas beker ini. Itu nanti biasanya percobaan itu bisa juga digunakan untuk mengukur laju respirasi. Nah, terus ini contoh perhitungan dari QR-nya ya. Nah, ini reaksi yang terjadi pada percambahan suatu biji. Nah, di sini tuh ada C18H34O2 plus 25,5O2 menjadi 18CO2 plus 17H2O. Nah, RQ-nya ini seperti kita bilang tadi ya, perbandingan antara si CO2 dan juga O2-nya kan. Jadi kita bandingkan saja, CO2-nya berapa? 18, kemudian untuk O2-nya ada 25,5, dan ini setelah dibandingkan, kita bagi gitu ya, berarti hasilnya adalah 0,71. Nah, menurut Keaton, William T. 2000 dalam Syahidah dan kawan-kawan 2020, mengatakan bahwa jika pengukuran nilai KR-nya ini lebih dari 1, maka menunjukkan si sel-sel ini itu kekurangan O2, sehingga nilai KR-nya itu kurang dari 1. Nah, kalau misalnya sedangkan nilai KR-nya ini kurang dari 1 ini, dia menandakan kalau misalnya CO2-nya ini yang dihasilkan dari respirasi ini digunakan langsung
oleh organisme gitu ya, misalnya untuk fotosintesis. Mungkin saya sekalian meluruskan yang tadi ya, si hidrogen potasium hidroksidanya itu bukan untuk CO2 tapi untuk O2 gitu. Jadi menghasilkan O2 diserap sama si kacang-kacang itu kan karena mereka respirasi, jadi CO2-nya baru dikeluarin di dalam dari selang ke gelas beker yang tadi. Nah, ini itu adalah reaksi perkecambahan untuk osalat asid ya. Jadi ini contohnya gambar di sini itu perkecambahan dari biji olive gitu ya, biji pohon zaitun. Jadi yang diuraikan itu adalah asam oxalate yang ada di dalam biji dari olive gitu, dari zaitun. Nah, kemudian di sini masuk ke struktur mitokondria. Mungkin teman-teman udah sering lihat ya mitokondria dan juga nih DNA. Jadi si mitokondria ini sebetulnya sama mirip-mirip gitu ya, sama kayak kloroplas. Mereka tuh sama-sama punya DNA sirkular yang juga menghasilkan enzim-enzim, dan juga mereka dibentuk dari membran-membran. Membran-membran di sini bisa lihat sendiri di sini ya. Jadi ini di luarnya ini kita bisa lihat ada membran luarnya, kemudian di dalamnya juga ada membran. Dan di sini di dalam membrannya di sini ada partikel ATP sintase dan juga ada matriksnya. Dan juga di sini dia punya ruang antar membran, kemudian ada krista yang bintik-bintik ini ya, krista ribosom, terus ada granula yang di dalam sini ada granulanya, dan juga ada DNA mitokondria yang ada di dalam matriks mitokondria. Ini untuk gambar di bawah mikroskopnya ya. Ini biasanya bentuknya agak-agak bulat kayak gini, nggak lonjong seperti ini ya, dia membulat seperti ini. Kita bisa lihat di sini ada membran, ada ruang antar membrannya, ada membran luar, kemudian ada membran dalam, matriksnya, dan bintik-bintiknya ada kristalnya. Dan biasanya ini mitokondria dalam suatu tumbuhan itu dia ratusan gitu, dalam satu sel tumbuh itu ada ratusan mitokondria. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, izin, apakah suara saya masuk? Masuk. Ya, yang selanjutnya adalah respirasi aerob ya, atau respirasi yang membutuhkan oksigen di dalamnya. Nah, proses respirasi aerob ini terdiri dari 4. Yang pertama ada glikolisis, yang kedua ada dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga ada siklus karbon, dan yang keempat ada transport elektron dan kemosintesis. Bisa dilanjut nih. Ami apa boleh bisa di zoom ke ininya? Nah, sebelumnya glikolisis ini merupakan tahapan perubahan glukosa yang memiliki 6 atom C yang dipecah menjadi 2 molekul asam pirufat, yang asam pirufat itu memiliki 3 atom C. Dan terjadinya ini di sitosol. Glikolisis ini memiliki 10 tahap, yakni tahap 1-5 merupakan tahap investasi energi, yakni fase yang mengonsumsi energi. Kemudian yang tahap 6-10 merupakan tahap pembayaran energi. Bisa tolong di zoom yang gambar sebelah kanannya nih. Aku coba dulu ya, bisa nggak? CTRL plus. Coba. Udah 100%. Bisa nggak? Ke zoom nggak sih di situ? Enggak. Kayaknya nggak bisa deh. Aku zoom dari sini. Zoom ada di kiri, Mi. Di pojok kiri. Ini pakai PowerPoint bukan? Enggak. Aku pakai PPT Google itu loh. Oh iya. Oke. Mohon maaf teman-teman. Juga ini kan PPT-nya sudah dikirim ke itu ya, sudah dikirim ke grup kelas. Jadi teman-teman mungkin bisa zoom sendiri. Dan di glikolisis ini memiliki 10 tahap.
dimulai dari tahap pertama, glukosa ini, ya, glukosa itu dengan rumusnya C6H12O6, itu yang pertama adalah tahap fosforilasi glukosa, yakni penambahan gugus fosfat ke molekul glukosa menggunakan enzim heksokinase. Jadi dari glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Nah, mengapa 6-fosfat? Karena penambahannya ada di karbon nomor 6. Jadi glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Nah, ini tuh menggunakan enzim heksokinase. Kemudian dalam fosforilasi glukosa ini di langkah pertama itu mengurangi adenosin trifosfat sehingga menjadi adenosin difosfat. Yang tadinya dia ATP menjadi ADP. Yang tadinya dia ATP menjadi ADP. Kemudian di langkah yang kedua itu adalah memproduksi fruktosa 6-fosfat. Jadi yang tadinya glukosa menjadi fruktosa. Nah, glukosa dan fruktosa ini sama-sama mempunyai atom karbon sebanyak 6. Jadi dia bisa juga disebut sebagai isomer ya, isomer. Dan proses ini itu menggunakan enzim fosfoglukoisomerase. Selanjutnya, ya, nah kalau misalnya teman-teman bisa lihat di gambar yang sebelah kanan, itu kan emang perbedaannya di mana sih? Nah, yang di gambar kedua bawah ini kan dia segi 6 ya. Nah, yang di gambar ketiga itu terjadi perubahan, dia menjadi segi 5. Nah, fosfatnya tetap di nomor 6, jadi fruktosa 6-fosfat. Kemudian di langkah ketiga itu memproduksi fruktosa 1,6-bifosfat. Nah, tadi kan hanya fruktosa 6-fosfat. Jadi ditambahkan fosfat lagi di atom karbon nomor 1. Jadi fruktosa 1,6-bifosfat. Kenapa bifosfat? Karena fosfatnya jadi ada 2 dengan bantuan enzim fosfofruktokinase. Selanjutnya di langkah, ya, lihat ya, teman-teman bisa lihat juga di gambarnya itu, jadi tadinya dia cuma hanya 6, jadi 1/6 penambahan fosfatnya. Kemudian di langkah kelima itu memisahkan fruktosa 1,6-fosfat, atau dia juga memecah molekul gula berkarbon 6. Jadi kan tadi fruktosa, glukosa itu kan karbon 6 ya, menjadi 2 gula berkarbon 3 yang berbeda, yakni gliseraldehida 3-fosfat dan dihidroksiaseton fosfat, yang dia itu memiliki 3 atom C. Nah kan tadi fruktosa, glukosa, fruktosa itu C-nya ada 6. Nah sekarang dipecah menjadi senyawa yang C-nya itu ada 3, yaitu gliseraldehida 3-fosfat dan dihidroksiaseton fosfat, itu menggunakan enzim adolase. Nah kemudian di langkah yang ke-6 itu hanya bisa senyawa yang bisa digunakan hanya gliseraldehida 3-fosfat. Makanya yang sebelumnya itu dihidroksiaseton fosfat, itu karena dia isomer, dia bisa berubah gitu ya. Jadi berubah dulu, merubah dihidroksiaseton fosfatnya itu menjadi gliseraldehida 3-fosfat. Nah, karena dirubah, di langkah yang ke-6 itu, makanya gliseraldehida 3-fosfatnya jadi 2. Ya, ini. Ya. Jadi 2 ya. Jadi 2. Dan gliseraldehida 3-fosfat ini dioksidasi dengan melepaskan ion H+ ke NAD+ dan membentuk NADH menggunakan enzim gliseraldehida 3-fosfat dehidrogenase. Nah, hasilnya itu adalah NADH dan 1,3 bifosfogliserat. Kemudian di langkah yang ke-7 itu ada produksi ATP dan asam 3-fosfogliserat. Dengan menghasilkan 2 molekul ATP dan 2 molekul asam 3-fosfogliserat dengan mentransfer gugus fosfat ke ADP dengan menggunakan enzim fosfogliserokinase. Selanjutnya, di langkah yang ke-8 ada relokasi atom fosfat atau berpindahnya atom fosfat itu
dari karbon yang ketiga menuju rantai karbon yang kedua. Ya, ini kan yang ketiga, jadi yang kedua itu yang di pointer AMI benar. Jadi dari relokasi dari atom nomor 3 ke atom nomor 2. Kemudian di langkah nomor 9 ada penghapusan molekul air yang ada di asam 2-fosfogliserat sehingga membentuk ikatan ganda dan asam fosfoenol pirufat. Nah, dan langkah yang terakhir adalah pembuatan asam pirufat dan ATP. Nah, ini tuh terjadi karena transfer atom fosfat dari asam fosfoenol pirufat PEP ke ADP sehingga menghasilkan ATP. Kan tadinya adenosin trifosfat. Ya, adenosin difosfat tadinya 2 jadi 3 karena ditransfer fosfatnya gitu. Dan berubah menjadi asam pirufat. Nah, perubahan yang ada di langkah 10 ini dibantu oleh enzim pirufat kinase. Nah, dengan berakhirnya langkah ke-10 ini, maka berakhirlah tahap glikolisis. Bisa dilanjut nih. Nah, jadi jadi hasil dari glikolisis ini adalah ini ya, dari glukosa C6H12O6 menjadi yang paling utama adalah 2 molekul asam pirufat. Jadi 2, kemudian hasilnya lagi ada NADH, ada 2, dan 4 ATP. Namun karena dalam proses glikolisis itu juga menggunakan ATP atau investasi energi tadi, maka hasil bersih dari glikolisis itu hanya 2 asam pirufat, jadinya 2 NADH dan 2 ATP. Ya, bisa dilanjut. Oke. Yang kedua ada tahapan dekarboksilasi oksidatif. Nah, dekarboksilasi ini merupakan artinya yaitu penghilangan karbon, yakni merupakan tahapan kedua yang dibutuhkan untuk melanjutkan ke siklus Krebs. Karena senyawa yang bisa masuk atau bisa digunakan di siklus Krebs itu hanya senyawa yang berkarbon 2. Sedangkan asam pirufat tadi, ini yang di sebelah kanan ya teman-teman, kan ada rumusnya tuh ya, C-nya ada 3 kan asam pirufat. Sedangkan kalau misalnya kita mau ke siklus Krebs itu yang bisa digunakan itu hanya yang dia berkarbon 2. Berarti harus dirubah dulu dong. Gitu. Nah, makanya dirubah dalam proses dekarboksilasi oksidatif ini. Nah, tadi dekarboksilasi penghilangan karbon oksidatif melalui reaksi oksidasi. Nah, terjadinya ini di matriks mitokondria. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Yang pertama, 2 asam pirufat tadi itu hasil dari glikolisis tadi memasuki mitokondria melalui protein transport yang ungu. Ya. Dan hasilnya menjadi asetil koenzim A. Nah, ini kan ada nomor-nomor ya, 1, 2, dan 3. Nah, tahap pertama itu, jadi untuk teman-teman tahu bahwa di reaksi katabolisme itu perubahan senyawa dari C yang 3 ke C2 itu biasanya dengan menghilangkan CO2. Nah, maka di sini yang nomor 1 itu hasilnya adalah CO2. Kemudian di yang nomor 2 atau tahap kedua itu terjadi reaksi oksidasi dengan asam pirufat yang memberikan elektron ke NAD+, sehingga menjadi NADH plus H+. Nah, di tahap ketiga itu adalah penambahan koenzim A, sehingga menjadi asetil koenzim A. Gitu. Nah, hasil dari dekarboksilasi oksidatif ini berarti apa saja? Tadi ada CO2, atau kalau misalnya teman-teman ingat juga kan tadi hasil dari glikolisis 2 asam pirufat, berarti dikali 2 ya, 2 CO2, 2 NADH, sama 2 asetil koenzim A. Seperti itu. Kemudian yang ketiga merupakan siklus asam sitrat atau disebut juga sebagai daur Krebs. Nah, mengapa disebut siklus Krebs atau daur Krebs? Karena sebagai bentuk penghormatan kepada yang menemukan ini, yakni seorang ilmuwan yang bernama Hans Krebs.
yang menemukan jalur metabolik pada tahun 1937. Nah, siklus asam sitrat ini atau siklus Krebs ini berlangsung di matriks mitokondria. Langkah-langkahnya dimulai dari yang nomor 1, asetil koenzim A dari reaksi sebelumnya atau dari proses sebelumnya. Itu asetil koenzim A ditambahkan dengan oksaloasetat sehingga menghasilkan sitrat. Nah, di langkah pertama ini hasilnya sitrat. Dan reaksi ini tuh dikatalis oleh enzim sitrat sintase. Kemudian langkah yang kedua adalah pengubahan sitrat menjadi isositrat dengan sitratnya melepaskan satu molekul air sehingga terbentuklah isositrat. Nah, kemudian di langkah yang ketiga ada pengubahan isositrat menjadi alfa ketoglutarat dengan cara isositratnya itu dioksidasi dan NAD+ itu tereduksi sehingga terbentuk NADH. Dan karena molekul dari reaksi yang dihasilkan ini tidak stabil sehingga keluar juga CO2-nya atau CO2-nya dilepaskan dan menghasilkan alfa ketoglutarat. Kemudian langkah yang keempat adalah pengubahan alfa ketoglutarat menjadi suksinil koenzim A dengan melepaskan gugus karboksilat dari alfa ketoglutarat sehingga membentuk suksinil koenzim A. Nah, selanjutnya di langkah yang kelima itu molekul fosfat dari matriks menggantikan koenzim A pada suksinil koenzim A dan berikatan dengan GDP sehingga membentuk GTP. Nah, reaksi ini dikatalis oleh enzim suksinil koenzim A sintetase dan suksinil koenzim A itu berubah menjadi suksinat. Nah, selanjutnya di tahapan yang keenam itu suksinat berubah menjadi fumarat dengan dioksidasi dan melepaskan 2 atom H. Dan diterima 2 atom H tadi juga diterima oleh FAD sehingga terbentuklah FADH2. Dan suksinatnya itu berubah menjadi fumarat. Kemudian tahapan yang ketujuh itu adalah penambahan molekul air pada fumarat untuk menyusun kembali ikatan-ikatan hidroksil sehingga fumaratnya berubah menjadi malat. Nah, di fase yang ke-8 malat dioksidasi sehingga melepaskan 2 atom H dan NAD-nya, NAD+-nya tereduksi sehingga menjadi NADH. Dan malatnya ini berubah kembali menjadi oksaloasetat. Nah, reaksi dari yang tahap ke-8 ini dikatalis atau dibantu oleh enzim malat dehidrogenase. Tuh. Nah, jadi hasil dari siklus Krebs tadi, yang pertama ada 3 NADH, 1 ATP, 1 FADH, dan 2 CO2. Gitu. Itu untuk 1 asetil koenzim A. Nah, karena tadi yang dari sebelumnya dekarboksilasi oksidatif itu hasilnya 2 asetil koenzim A, maka hasil yang tadi ya 3 NADH, 1 ATP, 1 FADH, dan 2 CO2 itu dikali 2. Nah, teman-teman kalau misalnya melihat bagannya, yang mana aja sih hasilnya? Kayak yang gambar panah keluar, itu hasil-hasilnya. Jadi ditambahkan saja 1 NADH, terus satunya lagi NADH, kayak gitu. Terus ya NADH, kemudian FADH lagi, ATP, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, proses yang keempat ada transport elektron. Nah, untuk proses yang ketiga tadi ya, sebenarnya siklus Krebs itu kan awalnya ada asetil koenzim A. Asetil koenzim A itu kan C-nya 2.
Nah, dan sudah dirubah menjadi CO2. Sebenarnya itu karbonnya atau reaktannya itu sudah habis gitu. Tapi kita masih punya hasil-hasil atau produk-produk lainnya, yakni NADH dan FADH sebagai pembawa elektron. Dan NADH dan FADH ini punya yang namanya energi potensial yang masih bisa digunakan gitu, yang masih bisa diambil. Nah, maka pembahasan transport elektron ini akan mempelajari bagaimana mengekstrak energi yang tadinya NADH dan FADH itu menjadi energi yang sebenarnya. Kalau dalam tumbuhan itu ada ATP ya. Jadi merubah NADH dan FADH menjadi ATP. Nah, ini merupakan gambar dari mitokondria. Nah, mitokondria ini punya yang namanya membran dalam, dan membran dalamnya ini punya protein-protein yang berwarna ungu. Bisa teman-teman lihat, ini sama seperti konsep membran sel ya. Jadi ada protein-proteinnya yang dia itu melewati dua fosfolipid, itu dinamakan protein integral gitu ya. Kemudian yang dia hanya melekat itu ya disebut porifer gitu, dan seterusnya. Nah, di sini yang protein ya nomor 1, 2 dan 3 itu protein integral, yang melekat yang di bawah tengah sama sitokrom C itu perifer. Cuma di sini yang di tengah ini disebutnya juga dengan ubiquinon atau C. Dan yang di paling atas itu namanya adalah sitokrom C. Ya. Dan yang protein-protein ini yang berwarna ungu itu disebut dengan kompleks sitokrom. Sitokrom ini merupakan protein membran yang ada di dalam membran dalam mitokondria. Oke. Ya. Untuk proses dari transport elektron tadi, kita mulai dari hasil yang NADH dan FADH dari proses-proses sebelumnya. Jadi, teman-teman bisa lihat di sebelah kiri bawah itu NADH plus H+, yaitu ya. Nah, elektron pada NADH-nya tadi, itu NADH plus H itu, elektronnya itu ditransfer ke sitokrom atau protein yang nomor 1. Ya, itu yang pertama. Kemudian dia lihat jalur yang warna kuning ya teman-teman. Jadi dia pertama ke yang nomor 1 dulu, kemudian ya yang nomor 1 dulu, kemudian dia ke elektronnya itu ke ubiquinon atau ke Q-nya tadi, kemudian ke protein yang nomor 2. Ya, kemudian ke sitokrom C. Kemudian ke protein yang nomor 3. Dan kemudian hasil akhirnya gitu ya, hasil akhirnya adalah H2O. Jadi tadi kan juga disebutkan bahwa respirasi air itu adalah respirasi yang menggunakan atau membutuhkan O2. Tapi dari 3 fase-fase tadi itu tidak menyebutkan O2 sama sekali. Terus di mana aerobnya? Nah, aerobnya itu di sini. Jadi 2 elektron tadi yang dari NADH itu, ya, ini ya 2 elektron-elektronnya itu direaksikan dengan O2 sehingga menghasilkan H2O. Itu, teman-teman. Nah, terus kenapa di sini menggunakan oksigen gitu? Karena kenapa menggunakan oksigen tidak menggunakan gas-gas lainnya? Karena oksigen ini merupakan senyawa, karena oksigen ini memiliki nilai elektronegatifan yang tinggi. Seperti itu. Kemudian itu tadi ya yang pertama dari NADH, jadi hasil dari NADH di transport elektron itu adalah H2O. Kemudian itu baru NADH-nya. Sekarang kita yang FADH2. Nah, yang FADH2 kalau jalur kuningnya itu dia tidak melalui kompleks
protein atau kompleks sitokrom yang pertama. Jadi langsung ke yang ada protein porifer ini, kemudian ke ubiquinon, terus kemudian ke kompleks protein nomor 2, kemudian juga ke sitokrom C. Dan hasilnya juga sama, yakni H2O. Oke, nah karena itu tadi terjadi transport elektron, ya. Jadi protein-protein integral itu kan seperti yang teman-teman tahu juga di pembahasan membran sel itu juga ada protein integral kan. Dengan adanya perpindahan elektron-elektron tadi yang dipunyai oleh NADH dan FADH, maka kompleks sitokrom yang dia itu protein integral akan menjadi aktif. Nah, sehingga H+ yang ada di dalam mitokondrial matrix ini akan keluar ke dalam ke intermembran space atau ruang antara membran dalam. Tuh. Nah, karena H+-nya itu terdorong dari dalam yang biru nih, yang bawah keluar kan, itu kan ada panah H+, ya, ada panah biru, H+-nya itu keluar, maka akan terjadi perbedaan ya, akan terjadi perbedaan pH. Tuh. Dan terjadi tidak seimbang gitu, pH H+ yang ada di luar matriks mitokondria dengan H+ yang ada di dalam matriks mitokondria itu akan beda. Dan yang kita tahu juga bahwa H+ ini merupakan sebagai parameter dari keasaman gitu ya. Sehingga kalau H yang di luar matriks mitokondrianya itu banyak, maka pH dari luar matriks mitokondria itu akan semakin asam atau pH-nya akan semakin turun. Nah, kalau misalnya pH yang di dalam matriks mitokondrianya ini akan semakin naik gitu ya, karena kehilangan H dan pH-nya akan semakin basa. Nah, itu kan tadi kita membahas tentang hanya transport elektronnya saja. Nah, karena ada terus mana ATP-nya gitu kan untuk sebagai hasil akhir dari transport elektron tadi. Nah, ini kita baru memasuki ke fase tersebut. Ini yang itu ya relate dengan pembahasan sebelumnya, itu H+-nya kan ada di luar dari matriks mitokondria. Nah, sebenarnya H+-nya ini akan berupaya untuk masuk lagi ke dalam matriks mitokondria. Nah, namun protein integralnya ini nih yang ungu yang melewati dua membran 1, 2 dan 3-nya itu tidak dapat memasukkan kembali H+. Makanya H+-nya itu akan mencari jalan lain untuk masuk ke dalam matriks mitokondria. Seperti itu. Dengan masuk ke dalam ATP sintase. Nah, jadi H+ yang ada di luar tadi tidak masuk kembali melalui protein integral yang 1, 2, 3, tapi dia masuk kembali ke dalam matriks mitokondria menggunakan ATP sintase. Dan prosesnya ini disebut dengan kemioosmosis atau perpindahan zat kimia. Nah, ketika H+-nya itu lewat, maka H+-nya ini akan masuk ke dalam matriks mitokondria, itu akan memberikan energi ke ATP sintase, sehingga ATP sintase itu akan bekerja dan menghasilkan ATP dari mana? Dari ADP ditambah P, seperti itu. Dan akan menghasilkan ATP dari ATP sintase tadi. Oke. Selanjutnya, masih sebelumnya, Mi. Nah, tadi kan juga sudah dibahas ya bahwa kalau NADH itu melewati kompleks yang pertama, kemudian ke ubiquinon, kemudian kompleks yang kedua, ke sitokrom C, dan seterusnya gitu. Sedangkan dari FADH2 itu kan tidak melewati dari kompleks sitokrom yang nomor 1. Sehingga otomatis H-nya itu kan lebih sedikit daripada NADH, maka jumlah energi NADH itu lebih besar daripada FADH. Nah, jumlah energi yang
Di NADH itu ada 3 dan di FADH itu ada 2 gitu ya, kan lebih besar ya. Sebenarnya 3 dan 2 itu hanya pembulatan dari hasil yang sebenarnya. Jadi hasil sebenarnya itu NADH itu 2,5 ATP dan FADH itu 1,5 ATP. Seperti itu. Jadi mungkin teman-teman bisa tahu ya kenapa NADH itu lebih besar daripada FADH, atau kenapa NADH itu 3 ATP sedangkan FADH itu 2 ATP ya, karena dia tidak melewati di FADH itu tidak melewati kompleks sitokrom yang pertama. Seperti itu. Bisa dilanjut nih. Ini ya fosforilasi oksidatif itu terjadi 2 proses tadi, ada transport elektron ya sama ya kayak tadi, transport elektron atau rantai transport elektron dan gabungan dari kemioosmosis. Oke. Mungkin untuk pembahasan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, apakah sebelumnya suara saya terdengar jelas? Jelas. Dengar, Far. Oke, sekarang setelah tadi dijelaskan sama Lina, sekarang kita ke lintasan pentosa fosfat. Jadi, apa sih pentosa fosfat? Pentosa fosfat merupakan kenapa dinamakan pentosa fosfat? Karena di sini banyak melibatkan ribosa. Nah, oke, izin dicoret-coret ya. Oke. Sebelumnya kita udah dijelaskan awalnya oleh, sebentar. Tadi sudah dijelaskan oleh Lina tentang glikolisis, siklus Krebs. Nah, jadi seperti yang kita ketahui kalau glukosa ini dia akan berubah oleh enzim glukokinase, dia akan berubah menjadi glukosa 6-fosfat. Nah, di enzim glukokinase ini, jadi ini masih belum ada di gambar ya. Jadi ini cuman intermezzo aja. Jadi glukosa ini dia akan berubah menjadi glukosa 6-fosfat oleh enzim glukokinase, di mana dia itu nantinya akan merubah ATP menjadi ADP. Nah, setelah dia mendapatkan produk hasil glukosa 6-fosfat, glukosa 6-fosfat ini dia akan dibagi 2, bukan bagi 2 sih, tetapi akan ada 2 tahapan. Ada tahapan yang menuju glikolisis seperti yang telah dijelaskan oleh Lina tadi, glikolisis. Nanti glikolisis itu nanti akan berubah menjadi fruktosa 6-fosfat, 1,6 gitu-gitu ya. Lalu sekarang glukosa 6-fosfat ini tidak hanya glikolisis saja, tapi glukosa 6-fosfat ini akan melewati namanya jalur pentosa fosfat. Sebelum kita masuk ke jalurnya, saya izin menjelaskan sedikit tentang pentosa fosfat. Oke, yang pertama itu ada namanya pentosa. Ya, ini nggak bisa dicoret. Oke, nggak apa-apa. Pentosa itu merupakan dari kata pentosa itu merupakan bahasa lain dari ribosa 5-fosfat. Ini emang nggak bisa dicoret ya. Bentar. Oh, udah bisa. Oke. Oke, sebentar. Jadi pentosa pentosa itu dia merupakan kata lain dari ribosa 5-fosfat. Jadi ribosa 5-fosfat itu merupakan substrat yang penting untuk memproduksi DNA dan RNA. Maaf ya tulisannya jelek. Oke, kenapa dia dibilang penting untuk memproduksi DNA dan RNA? Jadi seperti yang kita ketahui, DNA dan RNA itu mengandung namanya nukleotida kan? Nukleotida. Ya. Nah, nukleotida ini dia mengandung lagi ada namanya basa nitrogen, ada juga fosfat dan juga gula fosfat 5 karbon ya. Nah, jadi DNA RNA itu kan seperti kita tahu DNA RNA itu singkatan dari deoksiribosa, sedangkan RNA itu langsung saja ribosa. Itulah mengakibatkan kenapa DNA RNA itu penting adanya keterkaitan dengan ribosa 5-fosfat, karena ada hubungan dari ribosanya itu sendiri yang merupakan prekursor yang penting untuk pembuatan dari DNA dan RNA. Oke, sebelumnya
dihapus dulu ya. Nah, itu yang pertama, itu dari penjelasan tentang fosfat. Selanjutnya, pentosa. Selanjutnya tentang fosfat. Jadi fosfat ini yang akan kita bahas di sini adalah NADPH. NADPH. Kenapa NADPH bukan NADH? Karena di NADPH ini dia itu berkontribusi dalam pendonasi elektron. Jadi dia bukan menerima elektron, tetapi untuk mendonasi elektron. Selain itu juga NADPH itu dia juga berfungsi, bukan berfungsi, dia itu memiliki, ya berfungsi sih ya. Jadi berfungsi untuk mempertahankan jumlah dari antioksidan. Emang kenapa antioksidan? Nah, jadi seperti ini. Jadi seperti yang kita ketahui kalau kita itu kan menggunakan oksigen untuk respirasi seluler. Nah, sebagian dari oksigen ini bisa menjadi reaktif karena apabila dia mendapatkan elektron yang ekstra. Karena ada elektron yang ekstra itu, ada fungsinya antioksidan itu berfungsi untuk mentrap atau menjebak dari oksigen reaktif ini sehingga dia tidak reaktif dan tidak menimbulkan menimbulkan masalah di tubuh. Itu dari salah satu fungsi NADPH ini untuk reaktif oksigen. Sebentar, saya hapus dulu, saya hapus lagi. Sekarang kita langsung masuk ke tahapan pentosa fosfat ya. Tahapan pentosa fosfat. Oke, yang pertama jadi jalur pentosa fosfat ini dia ada dua tahap, ada tahap oksidatif dan ada tahap non-oksidatif. Sekarang saya akan membahas yang pertama yaitu tahapan oksidatif. Yang pertama ini ada glukosa 6 fosfat. Nah, glukosa 6 fosfat ini dia memiliki 6 karbon. Jadi dia akan berubah menjadi 6 fosfoglukonolakton oleh enzim glukosa 6 fosfat dehidrogenase. Nah, di tahapan ini NAD+ akan berubah menjadi NADPH. Nah, di 6 fosfoglukonolakton ini dia masih 6 karbon. Nah, setelah itu dia akan berubah menjadi 6 fosfoglukonat oleh enzim gluko 6 fosfat. Jadi glukonase. Nah, di tahapan ini dia itu oleh enzim laktonase ya. Di tahap ini H2O dia akan berubah menjadi H+. Oke, selanjutnya itu dia karbonnya masih jumlahnya 6. Selanjutnya ada 6 fosfoglukonat. Nah, 6 fosfoglukonat ini dia akan berubah menjadi ribulosa 5 fosfat oleh 6 fosfoglukonat dehidrogenase. Nah, coba kita perhatikan di sini ada NADP+ berubah menjadi NADPH, lalu ada CO2 diberi garis merah. Kenapa diberi garis merah? Karena di tahapan ini dia tandanya mengeluarkan CO2 atau mengeluarkan karbon dioksida. Di sini karbonnya sudah menjadi 5. Jadi salah satu karbonnya itu sudah untuk mengeluarkan karbon dioksida. Makanya di sini jumlah karbonnya itu menjadi 5. Jadi ribulosa 5 fosfat. Itulah mengapa dinamakan jalur oksidatif dikarenakan dia mengeluarkan karbon dioksida. Dan juga penting untuk diingat kalau untuk oksidatif, fase oksidatif ini ada tulisan NADPH yang artinya dia itu memproduksi NADPH di sepanjang jalannya. Jadi kan NADPH ada NADPH seperti itu untuk tahapan pertama yaitu oksidatif. Sebelum kita ke tahapan selanjutnya, saya izin hapus dulu tahapannya. Oke, boleh selanjutnya. Selanjutnya nih. Nah, selanjutnya ada namanya non-oksidatif. Jadi fase non-oksidatif ini dia itu penting kita point out pentingnya itu di ribosa 5 fosfatnya. Nah, oke. Jadi dari yang pertama ini hasil dari oksidatif tadi kan ribosa 5 fosfat. Lalu ini dia dibagi dua. Dibagi dua ada
ada oleh enzim ribolosa 5-fosfat isomerase. Seperti kita ketahui, kalau isomerase itu dia tidak mengganti formula kimianya, tetapi dia merubah strukturnya. Jadi formula kimianya sama, tetapi strukturnya berbeda. Jadi ribulosa 5-fosfat dia berubah menjadi ribulosa 5-fosfat. Lalu ribulosa 5-fosfat 3 epimerase dia itu adanya perubahan di karbon ketiga, lalu dia berubah menjadi selulase 5-fosfat. Seperti itu. Lalu di ribosa 5-fosfat ini dia akan menghasilkan nukleotida, koenzim A, dan DNA-RNA yang telah saya jelaskan sebelumnya tadi mengenai penjelasan fosfat. Lalu dia oleh enzim transketolase dia berubah lagi menjadi gliseraldehid 3-fosfat, pseudoheptolase 7-fosfat, lalu ada lagi enzim transaldolase, dia nanti berubah menjadi fruktosa 6-fosfat, eritrosa 4-fosfat, lalu sama silulosa 5-fosfat, lalu ada enzimnya lagi. Nah, yang sudah diberi tanda merah ini merupakan sama produknya itu produk glukolisis. Nah, jadi 3 produk ini fruktosa 6-fosfat, gliserdehid 3-fosfat, dan fruktosa 6-fosfat ini dia merupakan namanya interkonversi gula. Nah, jadi dari non-oksidase fase ini, seperti yang saya bilang itu interkonversi gula ini menyebabkan fase non-oksidatif ini dia reversible, jadi bisa balik seperti itu. Lihat panah-panahnya kan bisa balik ke atas gitu ya. Sedangkan boleh tolong di slide sebelumnya Mi, yang oksidatif. Nah, sedangkan oksidatif ini dia dinamakan reversible. Irreversible di mana melihat panahnya itu hanya ke bawah aja, hanya satu arah saja. Berbeda dengan slide selanjutnya, yaitu non-oksidatif, di mana dia itu bisa balik gitu. Slide selanjutnya, Mi. Bisa balik ke atas. Nah, jadi peran dari oksidatif, fase oksidatif itu peran yang poin pentingnya itu ada di NADPH, dari memproduksi NADPH. Kalau di non-oksidatif ini kita berfokusnya ke ribosa. Ya, ribosa 5-fosfat. Nah, adapun tadi, jadi jalur pentosa fosfat ini dibilang unik. Kenapa dibilang unik? Karena kalau kita lihat di glikolisis, transfer elektron, dia itu memproduksi namanya ATP. Sedangkan dari tadi yang telah saya paparkan mengenai jalur pentosa fosfat, baik di fase oksidatif maupun fase non-oksidatif, tidak ada ATP yang muncul kan. Jadi banyak yang bilang kalau jalur pentosa fosfat ini dibilang unik. Kenapa? Karena dia itu tidak ada ATP, baik yang dikonsumsi ataupun ATP yang diproduksi. Jadi untuk jalur pentosa fosfat ini masih disebut metabolisme karbohidrat. Jadi untuk merombak glukosa, tetapi dibilang unik karena tidak adanya ATP yang dikonsumsi atau diproduksi di tahapan ini. Boleh slide selanjutnya? Makanya nanti ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi di produk ATP hasil respirasi ini tidak ada jalur pentosa fosfat karena untuk di bagian ini pentosa fosfat ini dia tidak ada ATP, baik yang dikonsumsi maupun yang diproduksi. Seperti itu mengenai jalur pentosa fosfat. Terima kasih. Ya, selanjutnya adalah produk sebelumnya, maaf. Ya, ini sedikit tentang produk ATP hasil respirasi. Dari jalur malat aspartat itu ada totalnya 38 ATP, dari jalur glycerol fosfat itu ada 36 ATP. Nah, tadi ya seperti yang sebelumnya sudah dibilang juga bahwa NADH itu sama dengan 3 ATP dan FADH sama dengan 2 ATP. Jadi dari proses yang pertama glikolisis, kemudian sikoskrep dan transport elektron itu dihasilkan 38 ATP untuk malat aspartat dan 36 ATP untuk jalur glycerol fosfat. Bisa dilanjut nih. Ya, selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi respirasi. Itu ada 4 menurut Lakitan.
2012. Yang pertama ada ketersediaan substrat. Jadi kalau misalnya ada banyak substrat, maka respirasinya akan cepat pula gitu. Dan kalau misalnya gulanya rendah, maka respirasinya akan rendah pula. Nah, kalau misalnya substrat ini tidak punya glukosa atau pati, itu juga bisa menggunakan bisa juga menggunakan protein. Sehingga protein itu akan dihidrolisis menjadi asam amino penyusunnya. Yang kedua, ada ketersediaan oksigen. Jadi kalau semakin tinggi ketersediaan oksigen, maka laju respirasinya akan semakin cepat, dan semakin rendah ketersediaan oksigen, maka respirasinya akan semakin lambat. Nah, untuk respirasi ini akan bekerja secara optimal atau secara normal pada konsentrasi oksigen serendah-rendahnya 0,5%, dan yang tersedia di udara sama sekitar 21%. Kemudian yang ketiga ada suhu. Jadi pada suhu 5 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius, respirasi atau laju respirasi itu akan meningkat. Namun pada suhu sekitar 40 derajat Celcius, laju respirasinya itu akan menurun karena enzim mengalami denaturasi. Kemudian yang keempat, ada tipe dan umur tumbuhan. Jadi kalau misalnya itu untuk perkecambaan awal dan vegetatif awal itu akan memiliki laju respirasi yang tinggi dan akan menurun dengan bertambahnya umur tumbuhan. Itu merupakan 4 faktor-faktor yang mempengaruhi respirasi. Bisa dilanjut nih. Ini merupakan referensi yang kelompok kami gunakan untuk presentasi pada kesempatan kali ini. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan kepada Ibu Titin dan Ibu Rahmi. Mungkin ada tambahan untuk kelompok kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih kelompok 4 atas pemaparan materinya yang cukup bagus dan lengkap. Mungkin sebelum kita masuk ke sesi diskusi, kita akan review sedikit dulu. Mungkin kepada Ibu Titin terlebih dahulu untuk mereview materi yang sudah disampaikan oleh kelompok 4. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Rahmi. Ya, terima kasih untuk kelompok pemateri yang sudah menyampaikan materi tentang respirasi dengan lengkap. Ya. Ada beberapa catatan dari saya. Yang pertama tadi tentang substrat respirasi. Boleh tampilkan lagi? Iya, di sini kan dituliskan substrat respirasi bisa karbohidrat, sukrosa, fruktan, atau pati. Ini sukrosa, fruktan, atau pati itu kan juga golongan karbohidrat ya. Jadi mungkin bukan koma ya, tapi yang 3 di belakang itu termasuk karbohidrat. Mungkin perlu ditambahkan selain golongan karbohidrat ya, golongan lemak dan juga protein ini bisa menjadi sumber atau substrat dalam proses respirasi. Misalnya begini, pada biji yang sedang berkecambah ya, kan dia butuh energi banyak sehingga laju respirasinya meningkat karena prinsip respirasi adalah penyediaan energi, begitu kan? Nah, sementara biji tanaman tersebut, cadangan makanannya bukan karbohidrat. Bisa nggak? Ada nggak tumbuhan yang cadangan makanannya pada biji itu bukan karbohidrat? Tadi Bu yang saya gunakan contoh ini pakai biji apa namanya? Biji zaitun, dia cadangannya lemak salah.
Nah, itu dia makanya. Jadi Iya, bahwa saya lupa. nggak semuanya karbohidrat. Kalau untuk sorghum gitu ya, gramine, nah itu oke, cadangan makanannya memang karbohidrat dalam bentuk amilum gitu. Tapi sebagian tumbuhan itu cadangan makanannya bukan karbohidrat. Ya, ada yang lemak, contohnya tadi biji zaitun. Atau misalnya pada kedelai. Nah, itu apa? Kan protein. Ya. Lantas apakah dia mengambil substratnya dari mana? Kan dari cadangan pada biji. Kalau biji itu berkecambah. Ya, jadi bukan semata-mata karbohidrat. Nah, inilah yang menyebabkan angka KR, quotient respirasi itu bisa beda-beda. Gitu. Nah, di situ kan diberi contoh tuh dalam persamaan reaksinya. Contoh perkecambahan yang terjadi pada apa nih? Zaitun. Pada biji zaitun ya. Nanti ditambahkan ya. Nah, ini kan ada persamaan reaksi seperti ini. Ya. Yang namanya KR itu adalah rasio antara CO2 yang dihasilkan berbanding dengan O2 yang digunakan. Gitu. Jadi dengan persamaan reaksi seperti ini, maka di sini diperoleh angka RQ sebesar 0,71. Ini karena CO2-nya koefisiennya adalah 18. Sementara koefisien reaksi oksigen 25,5. Sehingga diperoleh RQ 0,71. Nah, 0,71 ini berarti kan lebih kecil dari 1. Nah, ini menunjukkan bahwa substrat yang digunakan dalam respirasi adalah berupa apa? Berupa lemak. Kalau berupa karbohidrat, coba kemarin kita sudah bahas fotosintesis. Ya. Sekarang respirasi, persamaan reaksinya gimana? Kalau substratnya karbohidrat. Laksmi? Ya, Ibu. Persamaan reaksinya gimana coba? Seandainya substrat yang digunakan dalam respirasi berupa karbohidrat. Deva, karbohidrat kemarin persamaan rumus molekulnya apa? Ayo, fotosintesis. Rumus molekul karbohidrat kemarin apa? Molekul karbohidrat ya, Bu? Ya. Ayo, jangan lupa. C6H12O6. Oke, C6H12O6. Kalau dia dijadikan substrat respirasi, berarti C6H12O6 ditambah O2 gitu kan, menjadi CO2 dan H2O. Oke, persamaan reaksi, koefisien reaksinya gimana? O-nya berapa di situ koefisiennya? O2? O2 6, Bu. Oke. CO2? 6. 6. H2O? H2O-nya 6 juga. Oke. Nah, itu kalau substratnya karbohidrat. Jadi, koefisien reaksi ini CO2-nya 6 per O2 6 juga sama dengan 1. Itu. Artinya besarnya KR itu menunjukkan substrat yang digunakan dalam respirasi. Itu. Jadi mungkin kalau bicara KR ini bukan berarti salah ya, Laksmi, tapi dalam konteks yang berbeda gitu, karena kita bicara substrat. Jadi 6/6 itu sama dengan 1 kalau karbohidrat.
Nah, kalau lemak di sini dicontohkan ini biji zaitun 18 per 25,5, jadi 0,71. Jadi kalau dia substratnya adalah lemak, itu menghasilkan RQ yang kurang dari 1. Kalau protein nanti lebih dari 1 gitu. Ini C18 asam lemaknya apa nih? Nama asam lemaknya. Oksaleat. Nanti cari ya. Asam apa? Oksaleat, Bu. Asam oksaleat tuh. Cari saya tadi malam sih. Ovaleat. Apa? Bentar. Ayo. Kalau saya dapat oleic acid, Bu. Nah, Apa? Oleic acid, asam oleic. Asam oleat. Oleat, Nah, Bu. oleic acid, Saya asam oleat. oksaleat. Ya. Oke, mungkin itu nanti diperbaiki ya Laksmi ya dan teman-teman. Kemudian tentang glikolisis, coba tampilkan. Ya, jadi prinsip respirasi itu apa sebenarnya? Nah, itu kan mekanisme oksidasi substrat untuk menghasilkan energi gitu kan. Nah, di sini dibahas memang substratnya adalah karbohidrat. Ya, jadi melalui 3 tahap, glikolisis, kemudian dekarboksilasi pirufat, siklus Krebs, gitu ya. Nah, di mana terjadinya glikolisis? Di mana? Di sitosol. Oke, masih di sitosol ya, karena ada tulisannya di situ. Tapi mudah-mudahan jangan sekedar menghafal. Ya. Jadi ini kan sebenarnya sudah ada di biologi sel ini, cuma nge-refresh saja. Boleh tampilkan struktur mitokondria, karena prinsipnya kan respirasi terjadi di mitokondria. Nah, tuh ya. Di situ. Nah, kunci penting sebenarnya itu terjadi pada bagian mana dari mitokondria? Lokasi yang paling krusial. Matriks mitokondria, Bu. Matriks mitokondria, Bu. Matriks mitokondria, apa yang terjadi di situ? Dekarboksilasi oksidatif sama siklus Krebs, Bu. Siklus Krebs, oke. Apakah kalau sudah siklus Krebs itu sudah jadi energi? Sudah jadi energi? Belum. Belum, Bu. Kapan terjadinya energi? Jadi tolong jangan dihafal. Coba, apa produk dari glikolisis? Tahapannya kan ada glikolisis, gitu ya. Terus dekarboksilasi pirufat, kemudian siklus Krebs, terus produk-produk yang dihasilkan dari setiap tahapan itu, lalu mengalami proses apa? Transport elektron yang tadi, Bu. Nah, itu prinsipnya di situ. Terjadi di mana transport elektron? Di membran dalam, mitokondria. Membran dalam. Ya, atau di yang berlekuk-lekuk itu, di kristal. Ya, jadi tolong dipahami bahwa respirasi dan juga fotosintesis ini prinsipnya redoks. Kemarin kita sudah membahas fotosintesis. Respirasi juga redoks. Persoalannya siapa yang dioksidasi, siapa yang direduksi. Gitu ya. Coba dalam respirasi siapa yang dioksidasi? Glukosa, Ayo, kita sudah. Ya, substratnya, ya substrat. Dalam hal ini bisa glukosa, bisa lemak, bisa juga asam amino. Tapi oke, kita fokus dulu ke glukosa. Ya, ini sebagai substrat nih. C6H12O6. Oksidatornya siapa?
Kenapa diperlukan oksigen? Oksidatornya oksigen, Ibu. Iya. Oke, bisa tampilkan transport elektron. Yang tadi ada, nah ya ini ya. Nah, kita lihat di situ ya, pada membran dalam dari mitokondria itu ada sejumlah protein. Ya. Elektron yang tertikan di situ ya, sebagian besar merupakan protein integral membran. Ya, susunannya nggak boleh acak-acakan, jadi harus seperti itu, ya, berurutan dari kiri ke kanan. Itu makin negatif atau makin positif? Positif. Ayo yang keras. Positif, Bu. Diri. Positif, Bu. Makin positif. Supaya elektronnya bisa mengalir. Gitu. Ya. Nah, siapa molekul pembawa elektron? Di sini adalah NADH. Ada FADH. Ada quinon, ada sitokrom. Gitu. Dan terakhir di ujung rantai itu ada oksigen yang warnanya merah di situ. Nah, dialah yang terakhir menerima elektron sehingga oksigen ini tereduksi menjadi H2O. Gitu. Ya. Nah, kemudian H+ yang terkumpul itu ya dikeluarkan di luar membran. Nah, ini akan menggerakkan pompa ATP. Nah, ini yang dikatakan sebagai proses fosforilasi oksidatif. Kalau kemarin fotosintesis kan transport elektron terangkai dengan fotofosforilasi. Kalau yang respirasi, transport elektron terangkai dengan fosforilasi oksidatif. Ya, karena ada oksigen di situ. Nah, maka terbentuklah ATP. Gitu. Sekarang coba Anda perhatikan kenapa pada akhirnya kalau yang bawa elektron itu NADH nanti setara dengan 3 ATP. Kalau yang FADH setara dengan 2 ATP. Kenapa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Di sini, Bu. Kalau yang NADH itu kenapa energinya lebih besar daripada FADH? Karena NADH-nya itu dia melewati kompleks pertama. Terus dia kemudian sesuai dengan jalur yang kuningnya ini, Bu. Tapi kalau yang FADH itu tidak melewati kompleks yang pertama. Jadi lebih sedikit daripada. Terus apa hubungannya dengan ATP? Itu betul, statementnya betul, tetapi belum menjawab pertanyaan. Ayo, kaitkan dengan kerja dari pompa ATP. Kapan dia bekerja? Kapan terbentuknya ATP? Kalau ada atom hidrogennya, Bu, yang masuk. Iya, bila mana itu terjadi? Coba lihat di situ. Ada hidrogen yang panah ke atas, gitu kan? Nah, itu terjadi ketika elektron dipindahkan dari NADH ke kompleks yang mana tuh? Kompleks 1, quinon. Maka dia melepaskan hidrogen. Nah, ini akan menggerakkan pompa ATP. Kejadian kedua, lihat lagi tuh. Ketika dari quinon ya dipindahkan ke sitokrom. Keluar tuh yang panah biru. Kejadian ketiga, pada saat pemindahan elektron dari sitokrom A ke yang terakhir, apa? Kompleks terakhir,
kompleks 3, Bu. Iya, apa namanya? Ya. Nah, itu jadi menyebabkan kalau elektron dibawa oleh NADH, maka akhirnya setara dengan 3 ATP. Lihat panah biru yang ke atas ya. Lihat prosesnya. Jadi kapan panah biru itu menghasilkan H+. Lintasannya, dilihat lintasannya yang kuning. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Bu. Bisa, Ya, Bu. oke. Saya cuma bingung tadi yang ada jalur malat aspartat itu apa ya? Saya malah bingung tuh. Ya, mungkin dari saya sementara cukup. Bu Rahmi silahkan dilanjutkan, Bu Rahmi. Ya, baik. Terima kasih Ibu atas review dan tambahannya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman dalam merevisi dan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada di materi atau PPT-nya. Oke, mungkin kalau dari saya sih sebenarnya sama Ibu intinya dengan yang sudah disampaikan oleh Bu Titin. Saya tidak akan mengulang lagi, silakan nanti teman-teman memahami saja apa yang sudah disampaikan oleh Bu Titin. Nah, berhubung masih ada waktu 13 menit lagi, kita coba dulu sambil mendengar pertanyaan dari teman-temannya. Mudah-mudahan nanti pertanyaan-pertanyaannya itu juga menolong untuk lebih melengkapi isi materi yang disampaikan oleh kelompok 4. Oke, sudah ada yang raise hand. Ajeng, silakan. Ajeng ya, Ajeng. Ajeng bisa Ya, on. Bu. Oke, silakan. Suara saya terdengar, Bu? Terdengar, Ajeng, silakan. Oke. Ya, bismillah, sebelumnya terima kasih untuk kelompok 4 atas pemaparan materinya. Yang ingin saya tanyakan pada faktor ini ya, faktor dari yang mempengaruhi respirasi. Satunya itu ada suhu. Kalau misalkan suhu itu di 40 derajat, akan ada enzim yang denaturasi. Nah, pertanyaannya itu, enzim apa yang mempengaruhi pada saat proses respirasi? Terus, apakah sama enzim itu berperan juga dalam tumbuhan CAM, C3, dan C4? Ya, seperti itu. Atau apakah jelas pertanyaannya? Ya, terima kasih. Sudah jelas ya, Ami dan teman-teman kelompok 4. Kita ke Feni yang sudah raise hand. Silakan, Feni. Iya Ibu, sebelumnya terima kasih kelompok 4 atas materinya. Saya izin bertanya nih, dari tadi pas di jalur pentosa fosfat tahap non-oksidatif itu kan tadi disebutin ya 2 enzim gitu yang berperan, yaitu transketolase dan transaldolase. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah keduanya ini memiliki peran yang sama dan apakah di antara keduanya ini terdapat persamaan dan perbedaan? Kemudian jika ada, mohon tolong dijelaskan. Sekian, apakah jelas pertanyaannya? Jelas, Feni. Oke, terima kasih Feni atas pertanyaannya. Kira-kira kelompok 4 menangkap ya maksud dari pertanyaan Feni dan Ajeng gitu ya. Oke, mungkin satu lagi pertanyaan dari teman-teman yang lain. Sambil kita memberikan waktu sebentar untuk kelompok 4 mencari jawaban dari 2 pertanyaan yang tadi. Silakan satu pertanyaan lagi, mungkin pertanyaan pamungkas atau penutup ya. Oke, sepertinya memang belum ada tambahan pertanyaannya. Oke, cukup saya Bu. Cukup apanya yang cukup Lisa ya. Nanti kalau misalnya Belum ada pertanyaan Bu maksud saya. Saya hampir mau nanyain ke Lisa nih. Kira-kira Lisa paham nggak gambar yang di depannya ini gitu ya. Oke, ya baik. Silakan kelompok 4 untuk menjawab pertanyaan dari Ajeng dan Feni. Silakan kalau sudah menemukan jawabannya. Izin menjawab dulu pertanyaan Feni. Ya, silakan Farha. Oke, boleh Ami tolong di slide ke non-oksidatif.
Tolong dibuka yang pentosa fosfat non oksidatif lagi. Masih. Nah, oke, tadi Feni bertanya apakah enzim, tadi kan saya menjelaskan tentang transketolase dan transaldolase. Terus Feni bertanya tentang apa peranan dari mereka, apakah sama, dan apakah ada persamaan dan perbedaannya. Oke, jadi transaldolase dan izin menjawab ya Bu Rahmi dan Bu Titin. Farha, sebentar Farha. Sebentar, sebelum Anda Ya, Bu. menjawab enzim, karena ini kan udah spesifiknya enzim. Pertanyaan saya, sebenarnya apa sih hakikat dari jalur pentosa fosfat? Ya Bu, Itu jadi jalur pentosa fosfat ini apa namanya? Sebentar Bu, sebentar. Oke, prinsip jadi dasarnya itu apa gitu Farha? Oke, jadi dari yang saya baca dari buku ya Bu, jadi awalnya itu ahli fisiologi tumbuhan itu dia itu menyadari kalau glikolisis itu sama siklus Krebs itu bukan satu-satu reaksi tumbuhan dalam memperoleh energi. Jadi ada lagi nih, yaitu pentosa fosfat ini. Dan untuk prinsipnya dari pentosa fosfat ini sama-sama metabolisme karbohidrat, tetapi perbedaannya dia itu unik. Dia perbedaannya di mana di sini itu tidak ada ATP yang diproduksi dan dihasilkan seperti itu Bu. Jadi untuk fokusnya itu kan untuk pentosa fosfat itu ada. Farha, pelan-pelan ya. Iya Bu. Iya, maksudnya gini loh, supaya teman-teman paham kalau masalah nama enzim itu kan bisa dipelajari lebih jauh. Tapi maksud saya, Anda harus jelaskan makna dari jalur pentosa fosfat. Sebenarnya makna hakikinya apa? Kalau tadi kan glikolisis itu prinsipnya kan memecah karbohidrat atau glukosa menjadi pirufat gitu kan. Nah, kenapa ini disandingkan dengan glikolisis tadi Farha menjelaskannya? Pasti ada keterkaitannya, gitu nggak? Iya, Bu, ada. Nah, balik lagi, tujuannya respirasi kan menghasilkan energi. Nah, kalau di pentosa fosfat itu tidak menghasilkan ATP, lantas tujuan utamanya apa? Nah, itu yang perlu dikaji gitu. Padahal kan tadi di awal Farha bilang bahwa selain dari jalur yang tadi itu yang glikolisis dan seterusnya, tumbuhan punya jalur lain untuk penyediaan energi gitu kan. Selain dari respirasi, yaitu jalur pentosa fosfat. Nah, kalau di jalur ini nggak ada ATP, impas-impas aja, ya terus tujuannya apa dong? Oke, iya Bu. Oke, saya jelasin pelan-pelan ya. Jadi, ya terima kasih banyak Bu Titin. Mohon maaf teman-teman, tempo berbicaranya cepat. Oke, jadi untuk lintasan dari pentosa fosfat ini kan merupakan serangkaian reaksi yang mengkonversi gula. Jadi gulanya itu yang telah saya tadi jelaskan ada 6C, ada 6 karbon. Dia berubah dari 6 karbon ini menjadi gula 5 karbon yang disebut dengan pentosa. Jadi fungsi dari pentosa fosfat ini untuk memproduksi NADPH. Nah, yang telah saya jelaskan tadi yang NADPH itu, dia itu fungsinya itu bisa untuk mempertahankan jumlah dari antioksidan. Jadi kalau oksigen itu dia mendapatkan ekstra elektron, kan NADPH itu kan dia itu untuk mendonasi elektron. Nah, kalau oksigen mendapatkan ekstra elektron, dia itu bisa menjadi sangat reaktif. Jadi untuk menjebak oksigen yang reaktif ini, jadi adanya NADPH itu. Jadi salah satu jalur pentosa fosfat. Dan juga sebelumnya yang saya jelaskan untuk pentosa itu, jadi pentosa itu penting, substrat yang penting untuk memproduksi DNA dan RNA. Jadi kan DNA itu deoksiribosa, sedangkan RNA itu ribosa. Seperti itu untuk hakikat dari pentosa fosfat. Tuh. NADH atau NADPH? NADPH, Bu. NADH bukan ini. NADPH, makanya dia mendonasi elektron, sedangkan kalau NADH kan dia
NAD+ ya Bu. Jadi dia itu Sama dong, NADH juga mendonasi elektron. Iya. NADH dalam keadaan NAD+. tereduksi. Kalau Iya. NAD+ dalam keadaan teroksidasi, NADP juga begitu. Iya, Bu. Sama, perannya sama itu. Nah, Iya. makanya di situ tolong nanti diperjelas lagi gitu loh. Kalau kenapa dia disandingkan dengan glikolisis tadi? Dengan glikolisis atau dengan respirasi? Glikolisis, Bu. Jadi kan glukosa yang sudah glikolisis saja. Jadi kan glukosa yang sudah dirombak itu nanti dia itu antara ke glikolisis atau ke pentosa fosfat. Seperti itu, Bu. Oke, pertanyaan selanjutnya, dalam kondisi apa terjadi pengalihan jalur pentosa fosfat? Untuk dalam kondisi apa, jujur saya kan mencari dari berbagai jurnal terkait dan berbagai artikel, belum menemukan jawaban spesifik kenapa ada yang glikolisis. Ya, nggak apa-apa. Belum terjawab, nggak apa-apa. Nanti dicari. Ya. Kayak kemarin itu kan ada fotorespirasi gitu kan. Nah, kenapa fotorespirasi terjadi dalam situasi yang bagaimana gitu. Sama ini juga jalur pentosa fosfat itu terjadi dalam kondisi yang seperti apa. Nanti dicari. Karena bagaimanapun ini merupakan bagian dari mekanisme tumbuhan untuk bertahan kan. Ya. Jadi coba supaya jelas gitu loh, jangan, makanya ini yang saya tanya dari tadi, pentosa fosfat terus ngapain gitu loh. Oke lah, perkara jalurnya kita bisa cari di mana-mana, tapi makna hakiki dari jalur ini sebenarnya untuk apa gitu. Ya, tolong ya Afarha dan teman-teman. Dari Ya, Bu, saya siap. cukup. Sebelumnya saya izin menjawab yang V ini ya Bu, yang tentang transaldolase dan transketolase kan sempat disinggung di tahapannya. Jadi untuk transaldolase dan transketolase itu mereka peranan itu sama, jadi menghubungkan jalur pentosa fosfat dan glikolisis. Jadi untuk persamaan dan perbedaannya, jadi transaldolase dan transketolase itu seperti yang telah saya jelaskan tadi, itu berpartisipasi untuk jalur pentosa fosfat, dia mengkatalis reaksi non-oksidatif, dan dia itu menghubungkan glikolisis dan jalur pentosa fosfat. Karena produk-produknya tadi yang ada fruktosa, Nggak iya mungkin Bu. Bukan Bu, jadi perbedaannya itu ada di senyawa apa yang nanti dikonversi. Jadi kalau apa yang akan dikonversi, tetapi untuk keseluruhan sama-sama untuk menghubungkan jalur pentosa fosfat ini. Jadi dikonversi kan kalau ketolase kan dia ribosa 5 fosfat sama silosa Bu. Nah, Lalu makanya transaldo coba itu nanti tampilkan dia di sini supaya teman-teman paham gitu. sebentar. Saya pasti beda, orang nama enzimnya beda. Jadi spesifiknya untuk apa dengan nama. Coba kalau dari namanya, nggak harus Afarha ya, teman-teman yang lain juga boleh menjawab. Kalau dari nama enzimnya, transaldolase artinya apa? Jadi perannya atau mekanisme kerja enzim ini gimana? Ini kan golongan enzim boleh tolong transferase. share screen? Boleh tolong di-allow share screen untuk host? Sudah, War. Dari namanya kira-kira gimana, teman-teman? Aduh, Halo. nggak bisa share screen.
Nggak apa-apa, saya bantu. Saya tanya dulu ini teman-teman dari namanya gimana arti enzim itu. Sehingga nanti bisa menyimpulkan sama atau beda gitu. Apa artinya? Trans aldolase. Berarti enzim yang tugasnya, ayo siapa yang menjawab? Tanpa oksigen ya, Bu. Oh, tanpa oksigen. Dari namanya emang ada oksido. Kan nggak ada namanya itu loh. Transaldolase. Trans artinya, Transjakarta tuh artinya apa sih? Transport artinya apa? Perpindahan, Bu. Udah gitu. Nah, jadi perannya pemindahan gugus. Gugus fungsi apa yang dipindahkan? Aldolase. Berarti gugus aldehid. Kalau transketolase berarti pemindahan gugus keton. Jadi memang perannya berbeda. Gitu. Perkara kerjanya di mana nanti bisa dilihat di dalam jalurnya. Senyawa apa yang dikatalisis gitu. Dikatalisis sehingga dari substrat berubah menjadi produk. Produknya apa gitu. Oke, itu saja dari saya. Nanti jalurnya dicari lagi ya, PR-nya itu ya. Pentosa fosfat. Saya kembalikan ke Bu Rahmi. Silakan Bu Rahmi. Iya, baik. Terima kasih Ibu. Baik teman-teman, tadi sudah belum terjawab sepenuhnya ya. Tadi sudah dicoba oleh Farha gitu ya. Satu pertanyaan dari Feni terkait dengan enzim yang ada di jalur pentosa fosfat gitu ya. Tapi masih belum terjawab sepenuhnya. Nah, ini tugas untuk kelompok 4 ya, mempelajari kembali terutama tadi jalur pentosa fosfat ya, kemudian juga fungsi dari enzimnya apa perbedaannya dipelajari lagi sehingga minggu depan mungkin teman-teman bisa lebih menjelaskan lagi ke teman-teman yang lain apa itu yang tadi ditanyakan oleh Bu Titin terkait dengan jalurnya, kemudian perbedaan fungsi dari enzimnya gitu ya, yang lebih jelas lagi. Nah, karena waktu sudah menunjukkan 5.40 17.40 lebih 4 gitu ya, lewat 4. Jadi mungkin untuk perkuliahan hari ini kita cukupkan terlebih dahulu, tapi untuk pertanyaannya kalau masih ada teman-teman yang ingin bertanya terkait materi hari ini, saya yakin pasti banyak yang belum memahami ya, karena udah sore belajar respirasi, pasti tuh udah bikin kepala panas gitu, dan saya tidak yakin yang diam-diam ini paham sepenuhnya gitu ya, karena memang respirasi fotosintesis itu adalah materi yang kalau misalnya dibawa susah akan terlalu susah gitu, tapi kalau misalnya pelan-pelan kita memahami kemudian tidak menghafal tapi memahami, insya Allah pasti akan dipahami dengan baik seperti itu. Jadi silakan teman-teman yang lain berikan pertanyaan di LMS, dan insya Allah besok minggu depan kita akan membahas terkait dengan pertanyaan gitu ya, sampai nitrogen dulu ya. Kalau saya sampai respirasi. Coba nanti kita cek bersama ya, supaya nggak kelewatan. Apalagi Bu Rahmi kan TPJM nih, ntar kelewatan lagi. Iya, saya agak ragu juga Bu, tadi di WA-nya Abi bilangnya ini pertemuan ke-6 atau minggu ke-6, Bi. Saya juga agak bingung Ibu, karena banyak pertemuan ke-6, Bu. Iya, nanti coba kita cek lagi aja sama-sama ya di RPS. Ya, kalau di RPS itu kan biasa kita UTS minggu ke-8 ya
Ibu, berarti Ya. sampai materi ke-7 gitu. Kalau minggu 8, kalau sekarang minggu ke-6 berarti minggu depan masih nyambung ini ya Bu, metabolisme. Metabolisme lipid. Oh iya, lipid dulu baru nitrogen. Iya. Ya, benar. Ya, baik. Mungkin untuk perkuliahan hari ini kita cukupkan dulu dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kelompok 4. Jangan lupa tugas-tugasnya untuk memperbaiki materinya supaya lebih bagus lagi, karena materinya sebenarnya sudah lengkap gitu ya. Tadi juga semangat anggota kelompok 4 dalam menyampaikan itu sudah bagus sekali. Udah gitu. penuh semangat, Ya, cuma sudah semangat. Tadi jarang-jarang mahasiswa menyampaikan jalur-jalur itu dengan semangat ya Bu, lancar dan semangat. Ya, jadi ditingkatkan lagi, tapi memang harus ada beberapa poin yang harus ditambahkan dan dipelajari lagi. Oke, selamat melanjutkan aktivitas berikutnya, Ibu Titin dan teman-teman. Terima kasih. Ibu Rahmi, mohon maaf, Ibu. Iya. Izin bertanya, Bu, untuk praktikum besok kan besok libur ya, Bu. Berarti hanya bagaimana, Bu? Mengumpulkan dokumentasi atau bagaimana, Bu? Oh iya, oke. Kalau untuk praktikum, kita samakan dengan PBA ya, karena memang untuk melanjutkan ke praktikum gerak sama nutrisi tumbuhan gitu ya, perlu umur tumbuhan minimal 2 minggu atau 3 minggu. Jadi karena kemarin minggu lalu teman-teman ada yang mengulang, jadi minggu ini mungkin melanjutkan saja dulu perawatan tumbuhannya sampai mungkin kita akan mulai minggu depan untuk persiapan gerak pada tumbuhan gitu. Jadi besok silakan nggak perlu dokumentasi, lanjutkan saja dirawat tumbuhannya, nggak perlu dokumentasi ya, karena dokumentasinya kan belum ada materi baru nih untuk praktikum yang akan kita masuk gitu. Seperti itu Lina. Berarti itu ya Bu, untuk pertumbuhan vegetatif yang minggu lalu kan juga sempat dipospon jadi minggu ini Bu. Berarti minggu ini itu pertumbuhan vegetatif dulu, baru minggu depan materi baru seperti itu. Iya, benar. Dilanjutkan saja, Lina. Bagi teman-teman yang memang sudah ada yang tumbuh ya, tumbuhannya silakan dilanjutkan pengamatan parameter vegetatifnya, pertumbuhan vegetatifnya. Gitu. Tapi tetap untuk laporan perkecambahan kan masanya udah habis ya, jadi tetap dikumpulkan besok walaupun kita libur. Kan nggak ada pertemuan Zoom, tapi tetap dikumpulkan laporan. Gitu ya. Oke, sudah jelas untuk praktikum teman-teman? Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama Lina. Oke, saya ulangi, selamat beristirahat, selamat melanjutkan aktivitas berikutnya, dan selamat berlibur untuk besok dan beristirahat ya teman-teman dan Ibu Titin. Saya cukupkan, saya tutup. Terima kasih Bu Rahmi dan teman-teman semua. Waalaikumsalam. Selamat berlibur tapi tetap beraktivitas ya. Sama Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Ya, terima kasih love. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak Ibu Titin, terima kasih banyak Bu Rahmi. Terima kasih banyak Bu Titin. Guys, teman-teman semua selamat berlibur. Terima kasih Ibu. Jangan lupa.